Hai teman-teman petualang, aku Yuda, dan ini adikku yang super pintar, Yuka. Hari ini, suasana di luar sedang hujan deras, jadi kami tidak bisa main bola di taman. Ibu menyuruh kami membersihkan loteng rumah kakak. View, lihatlah, tempat ini penuh sekali dengan barang-barang tua dan debu yang tebal. Sepertinya kakak menyimpan seluruh sejarah hidupnya di sini. Saat Yuda sedang mengeluh tentang kotak mainan tua yang berat, Yuka berteriak, "Yuda, lihat kotak ini. Gambarnya aneh sekali, seperti simbol bintang dan bulan kuno." Kami pun mendekat. Di bawah tumpukan kain beludru tua, tersimpan sebuah benda yang bentuknya sangat tidak biasa. Itu bukan mainan, dan jelas bukan barang antik biasa. Itu adalah sebuah jam pasir, tapi ukurannya besar sekali. Bingkainya terbuat dari emas murni dengan ukiran zodiak yang tampak hidup. Pasir di dalamnya bukan berwarna coklat, melainkan putih berkilaan seperti bubuk berlian. Tepat ketika Yuka mengangkatnya, matahari tiba-tiba menembus awan dan sinarnya jatuh tepat mengenai jam pasir itu. Benda itu mulai bersinar terang. Kami sangat terkejut. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kepala kami. Siapa yang berani mengganggu tidur jam pasir penjaga waktu? Kotak di bawah jam pasir itu perlahan terbuka, menampilkan panel kontrol mini dengan tuas kecil berbentuk bulan sabit. Yuka, yang selalu penasaran, berbisik, "Mungkin kalau kita putar tuas ini." Yuda memperingatkan, "Dik, jangan sentuh." Tapi, terlambat. Oh tidak. Wush, ruang loteng tiba-tiba menghilang. Lantai kayu di bawah kaki kami berubah menjadi pusaran warna-warni yang berputar kencang. Kami merasa tubuh kami menjadi ringan dan ditarik masuk ke dalam lubang cahaya yang penuh dengan jam-jam raksasa tanpa jarum. Tahukah kamu, rasanya seperti naik roller coaster tapi di luar angkasa. Akhirnya, bro, kami mendarat di tanah yang keras. Tempat ini asing, sangat primitif. Hanya ada gua-gua besar, pohon-pohon raksasa, dan asap mengepul dari kejauhan. Yuda bertanya, "Di mana kita?" "Dik," Yuka menjawab sambil melihat jam pasir yang masih dia pegang, "menurut simbol di sini, kita ada di zaman batu, jutaan tahun yang lalu." Yuka tersenyum saat melihat seorang manusia purba keluar dari gua, melihat ke arah matahari yang baru terbit, dan mulai menunjuk ke barat. "Lihat, Yuda, di zaman ini, belum ada jam. Mereka menentukan waktu hanya dengan posisi matahari. Terbit berarti mulai berburu, dan terbenam berarti waktunya beristirahat di gua." Kami mencoba memutar tuas jam pasir lagi, berharap kembali ke rumah. Tapi kami malah mendarat di tempat yang sangat panas. "Ini pasti Mesir kuno," seru Yuda saat melihat piramida besar di kejauhan. Di sini, peradaban sudah lebih maju, dan mereka memiliki cara yang lebih pintar untuk membaca matahari. Kami bertemu dengan seorang arsitek Mesir yang sedang serius mengamati bayangan tiang batu yang sangat tinggi. "Hai, anak-anak," sapanya. "Ini adalah obelisk, tiang suci yang kami bangun untuk Dewa Matahari. Kami menggunakan bayangannya untuk membagi hari menjadi bagian-bagian waktu. Tahukah kamu, saat pagi, matahari rendah, bayangan obelisk sangat panjang. Saat tengah hari, matahari tepat di atas, bayangannya menjadi yang paling pendek. Dan saat sore, bayangannya memanjang lagi ke arah berlawanan. Inilah cikal bakal jam matahari sandal." Manusia mulai belajar berhitung menggunakan pergerakan bumi terhadap matahari. Tapi, peradaban manusia terus maju. Yuka bertanya pada sang arsitek, "Lalu bagaimana jika malam? Atau jika mendung? Apakah waktu berhenti?" Sang arsitek tertawa. "Ah, itu pertanyaan bagus. Pergilah ke utara, ke Yunani dan Romawi, mereka menemukan caranya." Dan wish, kami melompat lagi. Sekarang kami berada di sebuah kota yang penuh dengan pilar-pilar marmer putih yang indah dan taman-taman patung. Sambutan di Yunani kuno. Di sini, para filsuf dan ilmuwan berpikir keras untuk memecahkan masalah waktu tanpa matahari. Di sebuah alun-alun kota, kami melihat benda aneh. Ada dua wadah air besar, satu di atas yang lain. Air menetes perlahan dari wadah atas ke wadah bawah. "Ini namanya klepsydra atau jam air," Yuka menjelaskan dengan bangga. Wadah bawah memiliki garis-garis penanda waktu. Saat air mencapai garis tertentu, itulah jamnya. Keuntungan jam air hebatnya,
Jam air ini bisa bekerja 24 jam penuh. Tidak peduli mendung, hujan, atau malam yang gelap, air akan terus menetes dengan kecepatan konstan. Manusia tidak lagi hanya bergantung pada alam, mereka mulai mengendalikan teknologi sederhana untuk mengukur waktu mereka. Menuju abad pertengahan, petualangan berlanjut. Jam pasir kami tampaknya ingin menunjukkan semua evolusi waktu. Wish! Kami mendarat di sebuah kota besar di Eropa pada abad pertengahan. Suasananya ramai, tapi sangat berbeda dengan loteng kakek. Menara jam astronomi di pusat kota berdiri menara jam yang sangat megah. Angka-angkanya bukan angka biasa, tapi simbol zodiak dan posisi planet. Ini lebih dari sekadar jam, kata Yuda kagum. Ini adalah jam astronomi. Orang-orang menggunakannya untuk mengetahui musim tanam dan panen, bukan hanya jam. Waktu berubah, mekanisme menara jam ini sangat kompleks, dengan lonceng besar yang berdentang setiap jam. Kehidupan manusia mulai terorganisir dengan jadwal yang ketat. Evolusi waktu sangat panjang ya, Dik, kata Yuda. Jam pasir Yuka tiba-tiba bersinar terang sekali, kali ini lebih stabil. Kembali ke loteng, sinar terang dari jam pasir memudar. Ketika kami membuka mata, kami kembali di loteng kakek. Debu-debu masih ada, tapi rasanya sekarang berbeda. Jam pasir di tangan Yuka tidak lagi bersinar. Mungkin dia beristirahat untuk petualangan selanjutnya. Tahukah kamu, mengetahui waktu sangat penting bagi manusia untuk berorganisasi, belajar, dan merencanakan masa depan. Dari hanya melihat matahari, air yang menetes, hingga jam atom di luar angkasa, cara kita melihat waktu terus berubah. Ajakan interaksi, nah, itu dia petualangan kami hari ini. Sekarang giliran kalian. Jam unik apa yang pernah kamu lihat di rumah atau museum? Tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di petualangan Yuda dan Yuka selanjutnya. Dah.